Israel kali ini nekat melancarkan serangan udara ke Qatar pada Selasa 9 September 2025. Ini adalah kali pertama Doha jadi sasaran serangan Tel Aviv. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Israel Defense Force atau IDF telah mengatakan serangannya menargetkan petinggi Hamas yang bermarkas di Qatar. Para petinggi Hamas saat itu sedang membahas soal proposal gencatan senjata. Sontak, agresi lintas batas ini langsung mendapat kecaman keras dari Qatar, negara-negara Arab, sampai Eropa. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Kenekatan Israel menuai kecaman keras. Pada Selasa 9 September 2025, beberapa serangan dihantamkan pesawat tempur Israel ke jantung ibu kota Qatar di Doha. Dalinya, serangan itu menargetkan petinggi Hamas di Doha. Mengutip The New York Times, serangan ini menandai kali pertama Israel melancarkan operasi militer di wilayah Qatar. Dentuman ledakan terdengar di Doha dan rekaman visual menunjukkan asap membumbung tinggi dari lokasi ledakan tersebut. Pasukan pertahanan Israel atau IDF mengklaim mereka menargetkan pimpinan senior Hamas dalam serangan ini. Salah satunya adalah negosiator utama Hamas saat ini, yakni Khalil Al-Hayya. Al-Hayya telah mengambil peran yang lebih besar dalam kelompok Palestina itu setelah terbunuhnya Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar pada 2024. Sosok kelahiran Gaza ini meninggalkan Gaza beberapa tahun lalu dan menetap di Doha. Ia menjadi salah satu anggota Hamas paling berpengaruh di luar negeri dan menjadi tokoh penting dalam hubungan Hamas dengan negara-negara Arab. Kelompok Hamas mengatakan para pemimpin seniornya termasuk Khalil Al-Hayya selamat dari serangan udara Israel. Namun 5 anggota yang berpangkat lebih rendah dan 1 orang petugas keamanan Kementerian Dalam Negeri Qatar dilaporkan tewas. Mereka yang tewas termasuk anak laki-laki dari Al-Hayya. Serangan Israel itu diduga untuk menggagalkan perundingan pertukaran tahanan dan negosiasi gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Gaza. Qatar sendiri telah berperan sebagai mediator utama antara Israel dan Hamas, bahkan sebelum perang. Negara itu juga bertahun-tahun dikenal sebagai markas para pimpinan Hamas di luar negeri. Pihak pemerintah Qatar mengecam keras serangan militer Israel yang menyasar pemimpin senior Hamas di ibu kota Doha pada Selasa 9 September 2025. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan kriminal. Aksi Israel disebut sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Sementara dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Qatar menegaskan tak akan tinggal diam dan menekankan pihaknya tidak mentolerir tindakan Israel yang dinilai sembrono dan tidak bertanggung jawab. نعتقد أننا اليوم وصلنا إلى لحظة مفصلية بأن يكون هناك رد من المنطقة بأكمل على مثل هذه التصرفات الهمجية التي لا تعكس شيء إلا تعكس همجية هذا الشخص الذي يقود المنطقة إلى مستوى للأسف لا يمكن إصلاحه ولا يمكن العمل وفق النظم والأطر والقوانين الدولية التي ضرب بها عرض الحائط. Ia menegaskan bahwa Qatar akan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Namun soal perundingan yang tengah berlangsung tampaknya tidak ada lagi yang valid usai serangan Israel. Di sisi lain, Panglima Angkatan Darat Israel Eyal Zamir menyatakan bahwa Israel akan terus menyerang Hamas di semua lokasi. Ia menegaskan serangan Israel baru akan berhenti jika kelompok Hamas telah dikalahkan. אלו המחבלים שכל שאיפתם הייתה להרוג, לטבוח באזרחי ישראל ולהיות ראש החץ להשמדת מדינת ישראל. הם סיכלו פעם אחרי פעם את כל ניסיונות המשא ומתן. אנחנו לא ננוח ולא נשקוט עד להחזרת כל חטופינו והכרעת החמאס. אנחנו נמשיך לעשות את
המשימה הזאת בכל מקום, בכל טווח, קרוב ורחוק, כדי לבוא חשבון עם אויבינו. Sementara Amerika Serikat kabarnya telah diberitahu Israel soal rencana serangan mereka ke Doha, Qatar. Seorang pejabat Gedung Putih yang enggan diungkap identitasnya mengakui bahwa Israel memberitahukan rencana serangan ke Qatar tersebut. Meski AS tahu soal serangan itu, namun lagi-lagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump tak diberitahu langsung oleh Netanyahu soal rencana Israel menyerang Qatar. Trump pun mengaku tidak senang dengan aksi Israel yang lagi-lagi dianggapnya sembrono, sebab diketahui bahwa Qatar adalah salah satu sekutu dekat AS. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak menampik bahwa serangan pasukannya merupakan langkah inisiatif negaranya. Serangan ke Qatar merupakan keputusan yang diambil secara independen oleh Israel. Dalam pernyataan itu, Israel juga menyatakan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Netanyahu bahkan mengklaim bahwa serangan ini bisa mengakhiri perang di Gaza. At noon today, I convened the heads of Israel's security organizations and authorized a surgical precision strike on the terrorist chiefs of Hamas. These are the same terrorist chiefs who planned, launched, and celebrated the horrific massacres of October 7th. On this day, as in previous days, Israel acted wholly independently, and we take full responsibility for this action. And this action can open the door to an end of the war in Gaza. Israel has accepted the proposal put forward by President Trump to end the war, beginning with the immediate release of all our hostages, which have been held in the dungeons of Gaza for 700 days. If President Trump's proposal is accepted, the war can end immediately. Serangan Israel ke Doha mengancam menggugurkan perundingan gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar. Melansir Al Jazeera, Sekretaris Jenderal Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan serangan itu adalah titik balik yang punya implikasi berbahaya bagi kawasan Timur Tengah. Tindakan itu juga menunjukkan bahwa Israel tak tertarik pada gencatan senjata dan bertekad melanjutkan genosida di Gaza. Sementara konsultan senior di lembaga pemikir Chatham House, Yossi McElbert, menuding Israel tak menghormati hukum internasional dan kedaulatan negara lain. Pernyataan Netanyahu soal pentingnya membawa pulang tawanan tersisa di Gaza juga disebutnya tak relevan karena tindakan mereka telah merusak gencatan senjata. Serangan Israel ini pun menuai kecaman dari kelompok internasional. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menilai serangan Israel telah mencoreng kedaulatan wilayah Qatar. Padahal menurutnya Qatar telah berperan positif dalam upaya mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza. Sejumlah negara Arab juga satu suara dalam mengecam serangan Israel tersebut. Mereka yang mengecam diantaranya adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Kuwait, Irak, dan Yordania. Liga Arab menyatakan akan memberikan dukungan penuh pada Qatar dan menilai serangan Israel sebagai tindakan kejahatan. Sejumlah negara Eropa termasuk Inggris, Prancis, dan Jerman juga mengecam serangan Israel ke Qatar. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut serangan itu tidak dapat diterima dalam kondisi apapun. Ia menegaskan perang tak boleh diizinkan menyebar ke seluruh kawasan. Senada dengan Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan serangan Israel hanya akan memperburuk konflik. Untuk pertama kalinya Doha jadi sasaran. Negara yang selama ini dikenal sebagai mediator damai, kini justru dihantam rudal. Israel mengklaim memburu Hamas, Qatar menyebutnya pengecut. Dunia ramai mengecam. Tapi di balik dentuman itu ada pesan yang lebih keras dari ledakan, bahwa jalur diplomasi sedang dihancurkan perlahan
bersamaan dengan runtuhnya harapan gencatan senjata. Qatar yang selama ini jadi ruang aman bagi perundingan kini berubah jadi medan tempur baru. Negosiasi yang rapuh jadi semakin rapuh dan kepercayaan yang sudah tipis makin tergerus habis. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.